Syafii Antonio, mengapa menjadi kaya itu hukumnya wajib? Tahu kesalahan ya Ustaz ya? Jadi saya tidak mau jadi kaya karena kaya itu wajib. Wajib. Kenapa wajib? Saya bisa nolong orang. Karena supaya bisa tidak nolong tergantung orang. Oke, supaya bisa membuat lapangan usaha. Nah, dahulu ini ada hadis juga nih Pak. Ada hadis. Ada hadis. Jadi gini, awalnya gini, Dhahaba ahlu dusuri bil ujur. Singkatnya begini. Jadi orang-orang yang miskin itu komplain kepada Rasul. Ya wahai Rasulullah SAW, itu teman-teman kami yang kaya itu sudah memborong pahala. Memborong pahala. Hum Ya. yusolun kama nusolli, hum yasumun kama nasumu, hum yadkuruna wa yatadzakaruna kama natadzakaru. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka Mereka tahajud, mereka zakat, kami lebih tidak. Lebih besar. Mereka berhaji, kami tidak bisa. Kata Rasul, jangan sedih. Nanti saya kasih engkau wirid-wirid, bacaan-bacaan yang pahalanya besar. Dikasihlah ke orang-orang miskin. Orang kaya nguping. Ini orang kaya baca juga. Orang kaya baca juga. Kemudian orang miskin komplain lagi ke Rasul, ya Rasulullah, mereka juga baca seperti kami baca. Kata Rasul, itulah keberkahan yang Allah berikan kepada sebagian, tidak kepada sebagian lain. Jadi sesungguhnya kaya dalam artian positif. Ya, positif ya. Bukan mengalahkan segala macam cara. Oke, jadi ada yang bertanya gini Bang Helmi, bolehkah kita sebagai muslim kaya sekaya-kayanya? Saya jawab boleh, tapi ada 3 syarat. Kita boleh kaya sekaya-kayanya asalkan 3 syarat. Syarat yang pertama, caranya halal. Ya. Halal, nggak nabrak hukum. Jadi Anda berbisnis dengan cara yang baik, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang. Tidak merusak hutan, tidak menjajah sungai, dan tidak merusak komunitas. Halal, benar. Nah, itu 1. Anda silahkan kaya sekayanya asalkan ikut aturan. 1. 2, Anda nggak boleh sombong. Kaya sekayanya boleh, tapi berjalan di muka bumi layinan haunan, berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Kenapa? Semuanya milik Allah. Semuanya dari Allah. Semuanya akan dituntut oleh Allah. Anda ini hanya dapat kesempatan aja. Jadi there is no place to be arrogant. Oke. Ya istilahnya wajar aja gitu loh. Kalau walaupun Anda pakai mobil Eropa ya wajar aja, tapi jangan lagi hujan ada orang sengajain gitu kan. Supaya kecipratan itu kan, kemudian pamer mantan tenteng flexing gitu loh. Nggak boleh. Jadi Anda hidup wajar aja. Orang kan akan tahu Anda juga ke masjid pakai mobil bagus juga is fine gitu kan. Tapi kan ingat satpam di sekitar masjid, orang-orang kecil gitu kan. Jadi tidak boleh ada kesombongan. Lain kan orang yang kaya, kita kan melihat beberapa contoh ya, kayak Bill Gates, kemudian kayak Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Mereka kaya, terkaya di dunia, tetapi kan dibandingkan dengan OKB Indonesia kan jauh bumi langit. Mereka biasa-biasa aja gitu loh. Makannya juga fast food. Maksudnya mungkin di luar itu ada, tetapi kita melihat dari luar dia kaya, dia tidak pamer, dia tidak mengenyai orang lain. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, boleh kaya sekaya-kayanya, Anda harus berbagi. Nah, jika Anda berbagi, apalagi berbaginya di atas 2,5%, naik ke 5%, naik ke 10%, orang akan mendoakan Anda untuk lebih kaya lagi. Karena semakin Anda kaya, saya akan dapat banyak. Semakin Anda kaya, anak-anak saya bisa dapat scholarship. Semakin Anda kaya, saya akan dapat wakafnya. Semakin Anda kaya, saya juga akan kecipratan lapangan pekerjaan. Itu ya Pak Ustadz, yang kita lihat orang-orang terkaya di dunia itu sedekahnya gila ya. Separuh semua tuh. Mereka filantropis. Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos ya, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling. Itu dia punya apa tuh? Ralph apa gitu tuh. Jadi separuh hartanya sudah diwakafkan. Tapi nggak berkurang tuh kekayaannya, dibalas gitu. Nah itulah justru. Padahal mereka tuh agamanya kita nggak tahu tuh ya. Nah dari situlah. Yang pasti bukan Muslim. Jadi mereka itu sudah mencontohkan kepada kita tuh 2 bahkan mungkin 3. Kan tidak mungkin mereka bisa punya bisnis sebesar itu jikalau aturannya nggak benar.
Dan orang-orang perusahaan multinasional biasanya kalau dalam soal hukum mereka kan lebih taat. Patuh banget. Soal environment mereka juga lebih peduli. Patuh banget. Oke, berarti kan nomor 1 udah diikutin tuh. Udah bener, caranya benar. Caranya udah benar. Good governance-nya juga benar. ESG-nya, environment, social governance juga benar. Nah, yang kedua ternyata mereka tidak sombong. Ya. Mereka maksudnya hidupnya bersahaja gitu. Bersahaja aja. Nggak ada branded. Tidak berlebihan. Terutama Warren Buffett ya. Tidak berlebihan. Itu mah pelit menurut gue sudah. Bahkan pelit untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Nah, yang ketiga mereka berbagi. Kalau dalam hal ini kita harus banyak belajar. Nah, sesungguhnya kita sudah melihat ini contoh dari Rasul. Nah, lagi-lagi karena kita itu salah menempatkan Rasul itu hanya satu dimensi, yaitu dimensi spiritual aja. Tidak kepada dimensi finansial dan tidak kepada dimensi emosional, psikologis, oke. Jadinya kayak gini. Jadi kayak gini. Jadi sesungguhnya kalau saya suka berkelakar gitu ya. Kalau Anda ingin seperti Rasul, lihat bagaimana Rasul berdagang. Nah, jadi saya punya satu ensiklopedi 8 jilid. Apa sih judulnya? Muhammad SAW, the super leader, super manager. Super leader, super manager. He is the leader in terms of society, nation, civilization. Beliau adalah pemimpin peradaban, pemimpin masyarakat, pemimpin satu negara, pemimpin. Tapi beliau juga manager dalam artian he manage the things, bukan hanya teori nyuruh-nyuruh aja. Rasul tuh memanage ekonominya, memanage legal system, memanage society. Nah, tetapi beliau sebagai guru bangsa memberikan wisdom sebagai leader gitu. Jadi kan ada orang yang hanya tahu technicals, how to manage dia tahu, but he is not a leader. Oke, tidak bisa memberikan arah ke depan yang lebih strategik. Kita bermimpi kemana, kita mau jadi peradaban seperti apa, masyarakat seperti apa our destiny gitu kan. Itu kan leader. Nah, Rasul itu dua-duanya. Satu untuk yang technical, yang short term, mid term dikerjain tuh. Yang kedua untuk yang long term. Oke. Nah, jadi yang jilid pertama tuh tentang self development, pengembangan diri. Jadi bagaimana Rasul kecil, bagaimana Rasul remaja, jadi yatim piatu, ditinggal ayah, tinggal ibu, ditinggal kakek, kemudian juga ditinggal paman. Nah, itu adversity question. How he survive. Bagaimana Rasul itu survive. Nah, ini jarang dipelajari juga. Yang kedua dari umur 12 sampai umur 39. How he do business. Itu jarang dipelajari. Nah, yang banyak dipelajari itu bagaimana beliau berkeluarga. Itu jilid 3. Bagaimana beliau mengelola dakwah. Ya, banyak juga. Bagaimana mengelola sosial politik. Ini juga tidak terlalu banyak. Bagaimana beliau memiliki metode-metode pendidikan. Saya mempelajari sekitar 20 metode pendidikan. Dan juga bagaimana tentang legal development. Itu jilid ke-7 dan jilid ke-8 tentang military. Jadi Rasul itu adalah pribadi yang lengkap. Karena ada ahli politik gak jago militer. Ada jenderal militer gak bisa dagang. Ada yang bisa dagang gak bisa dakwah. Ada bisa dakwah gak bisa bisnis. Paket lengkap ya. Ini paket lengkap. Ustaz, saya mau nanya. Nabi Muhammad waktu dia menjadi nabi, itu abis itu dia masih berdagang gak ya? Masih, sebagai shareholder. Businessman. Business owner. Oh gitu. Nah, inilah yang ada bukti-buktinya. Ada hadis-hadisnya. Ada hadis-hadis. Karena beliau kan sudah punya usaha. Dahulu beliau pelaku. Nikah dengan Khadijah, janda kaya. Langsung naik jadi co-investor. Iya dong. Jadi kerjaan teknis serahkan ke asistennya. Oke. Nah, ketika jadi nabi, seperti contoh kasusnya gini. Yang paling mudah dipikirin orang ya. Kita sebut nama aja ya gak apa-apa ya. Sandiaga Uno. Ketika jadi menteri, apakah dia berhenti bisnis? Enggak dong. Dia kan udah jadi shareholder. Salahin orang lain. Jalan terus usahanya tuh. Tapi dia tetap jadi menteri gitu kan. Gitu kan. Setelah selesai jadi menteri ngebut banget ya. Kita catch up. Jadi ketika jadi nabi kan masih punya saham, masih punya usaha. Tapi yang ngerjakannya dahulu. Nah, bedanya ketika sudah jadi nabi, beliau zakatnya lebih banyak, beliau infaknya lebih banyak. Beliau dalam persentase atau dalam
Kalau makin kaya makin banyak. Jadi Rasul itu adalah namanya the mentality of people first. Jadi beliau itu dalam satu hadis katakan Rasulullah SAW yatasaddaq karrih al-mursalah. Rasul itu berinfak, membantu orang itu seperti angin yang berhembus. Ada orang yang miskin dikasih, orang yang tunanetra dikasih, ada janda miskin dikasih, orang tua rentak dikasih, ada yang susah keluarga dikasih, semua dikasih. Sampai-sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa di rumah kecuali makanan hari ini. Sampai segitunya. Karena Rasulullah SAW itu memberi, walaupun beliau sangat kaya gitu loh. Nah makanya ada kesalahpahaman ini adalah ketika memotret Rasul di akhir masa hidupnya. Nah, ketika masa hidupnya, mohon maaf, seperti Helmi Yahya yang punya duit udah banyak ratusan miliar, sodako sehari 1 miliar, deng. Akan ada satu hari Helmi Yahya duitnya terbatas. Sekaya-kaya kita kan kalau kita sodako sehari 1 miliar akan habis juga tuh. Ya, itulah Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu yang beliau miliki itu disedekahin untuk umat terus banyak gitu. Nah, dalam beberapa hadis itu Rasul pernah menyedekahkan kambing 1 bukit. 1 bukit? 1 bukit. Diberikan ke satu kaum dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk perbaikan ekonomi mereka supaya mereka bisa jadi peternak. Disedekahin tuh 1 bukit. Nah, kita kan nggak mampu. Nah itulah, jadi beliau itu kaya, beliau itu banyak bersedekah. Makanya ketika dipotret, Rasulullah SAW ini miskin, kemudian lapar, kemudian naruh 3 batu di perutnya itu kan, gitu kan? Itu cerita tuh, cerita itu segitunya gitu. Segitunya. Nah itu salah motret itu. Jadi ketika itu akibat terlalu banyak memberi. Itu. Jadi kalau seorang Elon Musk sekalipun, kalau dia zakatnya sehari 1 triliun, akan ada satu hari dia tidak ada punya duit lagi. 1 triliun, ngeliat jalan rusak 1 triliun, ke Bandung 1 triliun, ke Semarang 1 triliun, ke Pati yang lagi berantem tuh 1 triliun. Semua dikasih di seluruh Indonesia 1 triliun. Nah, satu saat dia akan tidak punya duit itu, si Elon Musk. Jadi ya saya dulu kan